Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan bahas judul bagaimana Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Tentu kalau kita bertanya bagaimana puasanya Rasulullah, tentu kita akan melihat Al-Quran. Karena apapun yang diperintahkan Al-Quran itu utuh dilaksanakan oleh Nabi SAW. Bahkan akhlak beliau pun, kalau kita bertanya bagaimana akhlak Rasulullah, ya Al-Quran kita baca. Karena Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kata Nabi, kata Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran lah. Jadi ibadah Nabi itu Al-Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran, muamalah Nabi itu Al-Quran. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Tentu nanti ada ketentuan-ketentuan khusus yang Nabi tambah sebagai penjelas yang tidak ada termaktub dalam Al-Quran. Nah, bagaimana Nabi melaksanakan puasa? Kalau kita lihat Al-Baqarah 183 sampai 187, itu ketentuan-ketentuan puasa yang disebutkan Allah itu pasti dijalankan Nabi secara baik. Misalnya begini, kata Allah apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau siapa yang bepergian, maka dia boleh berbuka. Tapi ganti di hari yang lain. Kalau begitu Nabi kalau safar dan kalau sakit, beliau pasti berbuka. Karena Allah sebut begitu, tapi tidak selalu. Karena kata Aisyah begitu. Nabi kalau sakit atau safar, ya kadang beliau menjamak mengkasar, kadang beliau salatnya normal, kadang beliau berbuka, kadang beliau tidak. Artinya apa? Berbuka ketika safar atau sakit tidak ya selalu dikerjakan Nabi. Karena Nabi ketika safar kadang berbuka, kadang berpuasa. Tetapi kalau ditanya, Nabi itu lebih banyak berbuka atau puasa dalam keadaan safar? Jawabannya, Nabi lebih banyak berpuasanya. Kenapa? Karena kata Allah, ya, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tetap berpuasa dalam keadaan sakit dan safar, itu jauh lebih baik. Kan tadi boleh berbuka kan? Iya. Boleh berpuasa juga? Boleh. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tetap melanjutkan puasa dalam keadaan sakit dan dalam keadaan berjalan safar, itu jauh lebih baik. Para hadirin, inilah bedanya salat dengan puasa. Kalau salat, kalau kita bepergian misalnya, kita boleh menjamak dan mengkasar. Berhenti di jalan juga boleh. Salatnya normal dan biasa. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu, misalnya kita bawa kendaraan pribadi, kan bisa berhenti di jalan, kita salat. Iya. Tapi kita juga bisa lanjut, tidak berhenti, nanti jamak kasar di tujuan. Atau kita jamak kasar sebelum berangkat kalau waktu salat sudah datang. Lebih baik mana? Salat menjamak mengkasar, kita lewat saja, tidak berhenti di jalan. Atau kita berhenti di jalan, salatnya normal. Tidak mengambil uzur, tidak mengambil rukhsah. Kata Nabi,
Allah sangat cinta kepada hamba yang diberi uzur dan dia mengambil uzur. Maka kalau ditanya, lebih baik mana orang yang safar dan sakit itu, orang yang safar itu lanjut perjalanan, atau dia menjamak, atau dia berhenti, ya, tidak menjamak dan mengkasar. Maka jawabannya lebih baik, ya, dia menjamak dan mengkasar. Karena Allah cinta kepada orang itu. Itulah salat. Tapi kalau puasa tidak. Puasa, orang yang sakit boleh berbuka, iya. Orang yang safar boleh berbuka, iya. Boleh puasa juga dua-duanya, iya boleh. Lebih baik mana kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau engkau sakit, kalau engkau safar, tetap mau melanjutkan puasa, itu lebih baik. Kenapa begitu? Karena kalau salat itu kita dapat pahala. Dan kalau kita menjamak mengkasar, ya pahalanya tidak akan berkurang. Kalau kita berpuasa, bukan hanya soal pahala, tapi ampunan dosa. Itu kenapa orang yang berpuasa itu diampuni segala dosanya. Dan semakin berat ibadah puasa dikerjakan, semakin berat fisik merasakan menahan haus dan lapar itu, maka semakin banyak dosa kita digugurkan Allah. Ya. Itu rahasianya kenapa orang yang safar dan orang yang sakit memilih tetap berpuasa itu lebih baik. Karena semakin berat puasa dirasakan, semakin banyak dosanya digugurkan Allah. Itu ya bedanya salat dengan puasa. Maka dengan begitu kalau ditanya, Nabi dalam keadaan sakit atau safar, lebih banyak mana beliau berbuka atau lebih banyak atau tetap berpuasa? Maka jawabannya seperti Al-Quran. Seperti Al-Quran mengatakan berpuasa tetap lebih baik, itu artinya Nabi lebih banyak berpuasa dalam perjalanan daripada berbuka dalam perjalanan. Ada sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Gini, ketika penaklukan kota Makkah. Jadi kota Makkah itu ditaklukkan bulan Ramadan ya, tahun 8 Hijriah. Nabi berangkat dari Madinah dengan kurang lebih katanya 12.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Karena pembesar Makkah, penduduk kota Makkah melakukan pembatalan terhadap poin-poin dari perjanjian Hudaibiyah yang disepakati tahun ke-6 Hijriah. Maka Nabi berangkat dengan puluhan ribu pasukan menuju kota Makkah. Itu dari Madinah ke Makkah itu berjalan kaki. Yang dulu bisa 10 hari kurang lebih kalau berjalan kaki. Karena diceritakan Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah, berangkatnya tanggal 29 Safar. Sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Itu 12 hari. Walaupun Nabi ada berhenti dulu di Quba selama kurang lebih 3 hari ya. Dan di Gua Sur juga berhenti selama 2 hari. Berarti kalau di total perjalanan Nabi itu ada sekitar 8 hari kurang lebih dari Makkah ke Madinah. Coba bayangkan, ya 8 hari mereka berjalan dari Madinah ke Makkah dalam suasana yang panas seperti itu. Bisa dibayangkan beratnya keadaan ya berpuasa. Berat sekali keadaan berpuasa di hari itu. Maka diceritakan ketika mereka sudah hampir mencapai kota Makkah. Ya terutama diceritakan sampai di Qura namanya. Qura itu suatu tempat ya menjelang kota Makkah. Maka Nabi melihat kondisi sahabat ini sudah sangat berat. Tampak ya wajah sebagiannya ya terlihat agak menguning ya karena dehidrasi mungkin. Karena kehabisan cairan. Ya. Maka Nabi kemudian menyuruh sahabat untuk mengambil minum. Ya, Nabi ya perintahkan sahabat tolong bawa ke sini kendi yang berisi air. Maka Nabi minum. Ketika Nabi minum, maka sahabat pun sebagian minum. Ya, melihat Nabi minum, sebagian sahabat minum. Tapi sebagian sahabat tetap melanjutkan puasa dalam keadaan yang seperti itu. Maka Nabi berkata kepada sahabat, ada yang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, sebagian dari kami masih tetap ada yang berpuasa. Maka kata Nabi kepada yang berpuasa, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka yang tetap berpuasa itu, kata Nabi, sudah bermaksiat kepada Allah.
Mereka yang berpuasa itu bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Nabi tidak membenarkan lagi kalau puasa itu sudah ya sampai tahap membinasakan diri, maka puasa itu menjadi tidak boleh lagi, menjadi dilarang. Itu kenapa Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah 184 itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka yang tidak mampu maka tidak boleh berpuasa. Mereka yang tidak mampu tidak boleh berpuasa. Karena kalau mereka tetap berpuasa sementara fisik mereka sudah lemah, mungkin dia sudah tua bangka. Kalau sudah tua bangka, tidak mungkin lagi dia melakukan puasa, karena fisiknya sudah sangat lemah. Atau dia sudah sakit permanen, sakit yang sudah tidak lagi diharap sehat. Yang sakit permanen tidak boleh lagi berpuasa, sebab kalau dia tetap berpuasa, dia sampai ke level menganiaya dirinya. Dan Allah larang, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Dan itu dilarang, tidak boleh. Maka bisa jadi puasa itu jadi maksiat, jadi dosa ketika dia sudah sampai ke tahap mencelakakan diri sendiri. Makanya wanita hamil dan menyusui itu tidak wajib puasa. Dia fidyah saja. Kenapa? Kalau dia hamil tetap berpuasa, maka pertumbuhan janinnya akan terganggu dan itu akan membinasakan jiwa. Kalau dia menyusui, dia tetap berpuasa, maka air susunya akan berkurang, minimal mutunya. Dan itu akan menganiaya anaknya sendiri. Ibadah tidak boleh ya menganiaya. Karena itulah orang yang tidak mampu, kata Allah, dia wajib makan. Kalau puasa, berdosa. Dan dia tidak wajib qada, hanya fidyah saja. Itu alasannya Nabi tadi, ketika penaklukan kota Makkah itu, ada sahabat yang masih tetap berpuasa, maka Nabi berkata, yang masih berpuasa, dia telah bermaksiat. Coba bayangkan ya, puasa yang sebegitu besar nilainya, pengampunannya, bahkan janji-janji Allah begitu besar bagi mereka yang berpuasa. Tapi puasa itu tidak dapat pahala dan bisa jadi maksiat kalau sudah sampai ke level mencelakakan diri. Itu kenapa Nabi tadi memarahi sahabat yang tetap berpuasa dalam kasus penaklukan kota Makkah itu. Dalam perjalanan menuju Makkah. Kenapa? Puasa mereka telah sampai ke level membahayakan. Begitulah ya contoh puasa dari Nabi. Jadi puasa itu bukan untuk menganiaya. Ya kalau sudah sampai ke level itu maka puasa menjadi tidak dibenarkan lagi. Nah, itulah kenapa misalnya kan bisa jadi begini. Ada di antara kita nih kalau jalan pakai kendaraan itu ada muntah. Dan muntahnya sudah sampai ke tingkat ya di luar batas yang normal. Ya mungkin wajahnya sudah mulai berubah, cairannya sudah hampir habis. Maka ketika itu dia wajib berbuka. Ya, karena itu sudah sampai ke level membahayakan. Tapi kalau muntah biasa enggak. Karena kata Nabi begitu. Siapa yang muntah sengaja, fa alaihil qada. Dia wajib mengqada. Kalau dia muntahnya enggak sengaja, ya fa laisa alaihil qada. Maka tidak ada qada atasnya. Karena enggak sengaja. Nah sekarang kasusnya muntahnya sudah tidak berhenti-berhenti. Dan dia sudah butuh cairan untuk pengganti yang keluar. Maka orang dalam kasus begitu dia tidak boleh lagi berpuasa, dia wajib makan. Itu ya puasa yang dicontohkan Nabi. Jadi bisa jadi puasa itu kalau sudah sampai ke level membahayakan dia jadi maksiat. Kalau kita tetap berpuasa. Makalah selagi dikatakan yang tua bangka dia fidyah tidak boleh puasa. Yang hamil melahirkan tidak boleh puasa, dia fidyah. Yang sakit permanen tidak boleh lagi puasa. Bahkan pekerja berat pun, tukang-tukang bangunan, tukang gali-gali pipa, ya buru-buru kasar yang di sawah, di ladang, di pabrik-pabrik, dia tidak boleh puasa. Kenapa tidak boleh puasa? Karena kalau dia puasa, dia akan membinasakan dirinya. Coba bayangkan tukang-tukang bangunan itu, yang dia manjat atap dari pagi sampai sore berpanas-panas, keringat bercucuran. Kalau dia tidak minum, nanti bisa dehidrasi itu. Ya, begitu juga buru-buru. Ya, makanya kalau ada tukang bekerja di rumah kita, Bapak Ibu, ya,
maka tidak apa-apa dibikinkan kopinya, dikasih dia kue, tidak berdosa. Karena mereka tidak mampu dan tidak ada qada. Kapan mau mengqada? Kan qada tu kalau dia punya waktu lapang. Ini waktunya tidak ada untuk mengqada. Mau mengqada apa? Kalau dia tidak bekerja, nanti tidak makan keluarganya. Nafkah dari pekerjaan itu. Kalau dia meninggalkan pekerjaannya, nanti bagaimana dia menghidupi keluarganya? Kalau dia terus bekerja, nanti dia bisa kehabisan cairan. Maka pekerja-pekerja berat itu jangan pula ya para hadirin merasa mereka melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan kerana tidak puasa. Tidak, hak mereka itu. Kerana begitulah diatur dalam agama dan Nabi memang membolehkan itu dan Al-Quran membolehkan itu. Nah itu ya puasa yang dicontohkan Nabi ya seperti itu. Nah ada ketentuan-ketentuan lain misalnya dalam hadis-hadis yang saya disebutkan. Kata Nabi begini, malam yubayyitis siyam falas siyamalahu. Itu hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak sahlah puasanya di hari itu. Ini penting. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tidak sah kalau tidak ada niat. Karena itu puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari sebelum terbit fajar. Tidak sah niatnya di siang hari. Ya. Jadi niat itu sengaja di hati besok kita mau puasa. Itu sudah niat. Kalau mau dilafalkan boleh, bagus. Nawaitu sauma ghadin. Disebutkan dia sengaja aku puasa besok hari. Ya, an ada ifardis sahri Ramadana, untuk menunaikan puasa Ramadan ya, ada lillahi taala ya, karena Allah taala. Tapi tidak dilafalkan pun boleh juga. Yang penting di malam itu ingat besok mau puasa. Kesadaran bahwa besok mau puasa itu namanya niat. Tidak perlu dilafalkan juga. Para hadirin, sahur itu pasti kita ingat puasa besok. Kalau tidak ingat puasa besok, ngapain sahur? Sahur itu sudah niat namanya. Bahwa kita sadar besok kita mau puasa Ramadan. Itu disebut niat. Niat itu al-qasdu bil qalbi. Menyengaja dengan hati melakukan sesuatu. Ya, walaupun niat yang paling baik dalam mazhab Syafi'i itu, selesaikan makan minum dulu semua. Setelah selesai makan dan minum semua, baru berniat. Karena ada satu kaedah niat, muqtarinan bil fi'li. Sengaja dan langsung memperbuatnya. Kalau kita niatnya maghrib tadi puasa, tapi kita makan aja terus sampai tengah malam. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kaedah niat namanya. Itu kenapa niat salat, kapan niat salat yang paling baik? Pas Allahu Akbar. Begitu takbir Allahu Akbar, sepanjang itulah niat kita. Bahwa kita sengaja salat ini, maghrib, isya dan seterusnya. Dan ini penting nih. Ya. Niat itu wajib tiap malam. Makanya anak-anak kita waktu sahur tolong ingatkan. Setelah sahur, jangan lupa niat ya, besok puasa Ramadan. Diingatkan. Nah karena itu kalau orang pelupa gimana? Ada orang pelupa atau dimungkinkan dia tidak bangun di satu malam. Karena zaman dulu kan bisa saja orang tertidur sampai pagi. Karena tidak ada alarm, tidak ada mic, ya, tidak ada hal-hal yang bisa membangunkan kita untuk sahur. Maka untuk orang yang pelupa atau yang dimungkinkan dia tidak bangun di satu malam, maka seyogianya dia berniat di awal Ramadan puasa sebulan. Jadi misalnya di malam tarawih pertama dia berniat, sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan karena Allah. Tapi dia wajib berniat tiap malam sebelum fajar. Ini bisa dipakai kalau di satu malam dia lupa berniat atau tertidur. Maka niat yang 1 bulan tadi itu mencukupkan dia di hari itu. Itu pendapat Malik begitu. Bagi yang pelupa atau yang dimungkinkan tertidur ya saat di malam itu. Tapi kalau puasa sunat berdasarkan hadis Aisyah itu boleh niatnya siang hari. Nah, ini bedanya ya. Aisyah pernah datang, Nabi pernah datang ke rumah Aisyah di siang hari. Lalu Nabi bertanya, ya Aisyah, hal indakunna syai'? Aisyah, ada tak sesuatu makanan yang bisa dimakan? Karena saya lapar. Kata Aisyah, la syai'a ya Rasulullah. Tidak ada makanan ya Rasulullah. Kata Nabi, inni shaimun. Sengaja aku berpuasa. Padahal tengah hari itu. Ini menjadi bukti kalau puasa sunat
boleh niatnya di tengah hari. Kalau puasa wajib, wajib niatnya sebelum fajar. Yang tak berniat sebelum fajar, dia wajib mengganti besok, tapi tetap menahan di hari itu. Menghormati Ramadan namanya. Tidak boleh juga dia makan hari itu. Tetap dia menahan sampai sore, tapi diganti karena dia tidak berniat. Karena dia lupa atau karena dia tertidur. Tapi yang puasa sunat boleh niat tengah hari. Dengan catatan dari subuh tidak makan, tidak minum. Tapi kalau jam 7 tadi udah habis lontong sepiring, baru niatnya jam 11 siang itu tidak bisa. Ya, dengan catatan dari pagi tidak makan, tidak minum. Begitu ya beberapa ketentuan puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang pastinya apa yang disampaikan dalam Al-Quran itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.